Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Abesar Al-Ghifari dengan NIM 2002015010111 Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang metode ASTO. Sebelum kita masuk ke metode ASTO, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian jalan. Jalan adalah prasarana transportasi yang memiliki peranan sebagai melayani pergerakan manusia dari suatu wilayah ke wilayah lain secara aman, nyaman, serta ekonomis, yang ditujukan untuk menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah. Jalan yaitu prasarana memiliki peranan penting pada arus lalu lintas selama masa pelayanan. Jalan itu diharapkan menjawab permasalahan yang berkaitan pada kerusakan jalan. Langsung saja kita memasuki metode ASTO. Pengertian metode ASTO. Metode ASTO 1993 yaitu metode yang sudah digunakan secara umum dan diadopsi untuk standar perencanaan di berbagai negara yang berasal dari Amerika Serikat. Sedangkan metode manual perkerasan jalan 2017 yaitu metode yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Marga yang memuat ketentuan desain, pelaksanaan dan teknis perkerasan jalan, dan metode ini merupakan modifikasi peraturan yang berasal dari beberapa negara maju seperti ASTO 1993 dan Austrowat. Metode ASTO 1. Tanah dasar. Modulus Resilience atau MR yaitu parameter perhitungan ketebalan perkerasan lentur untuk data tanah dan pengganti CBR yang digunakan sebagai penunjuk daya dukung lapis tanah dasar untuk dasar MR. Diperoleh melalui korelasi nilai CBR seperti persamaan yang pertama dapat kita cermati, dan yang kedua adalah repetisi beban selama umur rencana. Pengulangan sumber standar selama umur rencana W18 itu sebagai berikut dapat kita cermat, yang dimana W18 adalah pengulangan beban lalu lintas sampai umur rencana UR. LHRT adalah lalu lintas harian rata-rata tahunan. EI adalah angka ekuivalen jenis kendaraan I. DA adalah faktor distribusi arah rencana. DL adalah faktor distribusi rencana. 365 adalah hari dalam 1 tahun. 3. Umur rencana. Umur rencana memiliki fungsi sebagai angka yang digunakan untuk menghitung repetisi lalu lintas. 4. Struktur number atau SN. Struktur number SN yaitu berfungsi ketebalan lapis yang sudah disyaratkan kemampuannya dari wujud kinerja perkerasan jalan. Persamaan 3 dapat kita cermati, di mana SN adalah nilai struktur number. A1, A2, A3 adalah koefisien relatif pada lapis. D1, D2, D3 adalah ketebalan tiap lapis. M2, M3 adalah koefisien drainase dari tiap lapis. Nilai SN bisa menggunakan monogram. 5. Reliability diartikan untuk kemungkinan jika tingkat pelayanan tercapai di tingkat tertentu dari sisi pandang para pengguna jalan sepanjang umur rencana UR. 6. Serviceability yaitu nilai penentu pada tingkat pelayanan fungsional pada salah satu sistem perkerjaan jalan. Pada perkerasan baru dibuka open traffic, serviceability bernilai sebesar 4.0 ke 4.2 sampai 4.2. 7. Drainase merencanakan tebal perkerasan jalan. Pengaruh kualitas drainase dinyatakan menggunakan koefisien drainase. 8. Modulus elastisitas bisa untuk menentukan minimum tebal pada tiap lapis perkerasan, yaitu dari mutu daya dukung lapis yang berada di bawahnya. Ilustrasi penentuan tebal lapis perkerasan minimum untuk menentukan modulus elastisitas setiap lapisan dapat menggunakan persamaan 4 dan 5. Dapat dicermati dalam materi, di mana A2, A3 adalah koefisien relatif fondasi. EBS, SB adalah modul selesai lapis fondasi. 2. Jenis konstruksi. 2 jenis konstruksi yaitu perkerasan kaku, rigid pavement, serta perkerasan lentur, flexible pavement. 1. Pada perencanaan alternatif jalan dalam kota leles, konstruksi perkerasan jalan menggunakan perkerasan lentur. Salah satu syarat utama jalan yang baik yaitu kedap air, tahan lama, serta ekonomis selama umur rencana. 2. Ruas alternatif jalan dalam kota leles. Secara umum kondisi jalan eksisten pada ruas jalan segmen 2 sampai 1 meter terbentuk teras jalan, situasi yang dilewati kolam pemukiman penduduk dan pensawahan. Perkerasan jalan. Yang pertama, perkerasan jalan itu lapis agregat dipadatkan baik menggunakan pengikat ataupun tidak menggunakan pengikat di atas lapisan tanah. Jalan-jalan hal yang perlu diketahui dalam perencanaan. 2. Fungsi dari struktur perkerasan jalan sebagai prasarana transportasi yaitu perlu memiliki stabilisasi yang tinggi, kuat selama masa pelayanan jalan, memiliki tahanan terhadap cuaca serta pengaruh lingkungan, karena untuk menerima beban lalu lintas dilempahkan pada roda kendaraan tidak akan merasa silau jika pada permukaan jalan terkena sinar matahari. Oleh karena itu permukaan jalan diharapkan untuk merasa aman serta nyaman.
Perkerasan lentur yaitu suatu perkerasan jalan yang terdapat lapisan pemukiman, permukaan, campuran aspal, lapis pondasi, base course, lapisan pondasi bawah subbase serta lapisan tanah dasar subgrade. Tanah telah dipadatkan melalui mekanisme atau tanpa stabilisasi secara kimiawi. Lapisan dasar tanah dasar atau subgrade itu lapisan tanah dasar digunakan perletakan pada bagian-bagian perkerasan yang lainnya, baik itu setelah dipadatkan permukaan tanah permukaan tanah galian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.